tahun 1961 ilegal diberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis. Pernyataan sikap salah pembebasan tanggal 19 Desember tahun 1961. Soekarno mengumandangkan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta dengan tujuan menggagalkan pembentukan negara Papua Barat yang telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Trikora merupakan ekspresi awal dilakukannya penjajah Indonesia atas negara Papua Barat yang faktanya bukan bentuk Belanda. Realisasi dari isi Trikora, Soekarno sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat sekarang Papua mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 yang memerintahkan kepada Panglima Komandan Mayor Jenderal Soeharto untuk melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala ke wilayah Papua Barat untuk merebut wilayah itu dari tangan Belanda. Akhirnya dilakukan beberapa gelombang operasi militer di Papua Barat dengan satuan militer yang diturunkan untuk operasi lewat udara dalam fase infiltrasi sebagai operasi Pandem Kedaton, operasi Garuda, operasi Serigala, operasi Kancil, operasi Naga, operasi Raja Wali, operasi Lumba-Lumba, operasi Jantung. Operasi lewat laut adalah operasi Song of Rest, operasi Cakra dan operasi Lumba-Lumba. Sedangkan pada fase eksploitasi dilakukan operasi Jaya Wijaya dan operasi khusus yaitu OPSUS. Melalui operasi ini wilayah Papua Barat diduduki dan dicurigai sebanyak orang Papua yang telah dipantau pada waktu itu. Hingga kini militer TNI Polri merupakan alat negara Indonesia yang paling ampuh untuk menghalaukan gejolak perlawanan rakyat Papua yang hendaknya kemerdekaan sepenuhnya dari Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak rakyat Papua terjadi akibat kebrutalan militer Indonesia. Berbagai aksi kebrutalan militer Indonesia terus berlanjut pada dekade 1980-an sampai 1990-an. Terjadi pembunuhan terhadap tokoh nasional Papua Ariel Clement pada 26 April 1984 disertai pengungsian besar-besaran ke Papua New Guinea PNG. Kemudian pembunuhan terhadap Deres Thomas Wanggai pada 13 Maret 1996. Pada dekade 2000-an terjadi pembunuhan oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia Kopassus terhadap Ketua Dewan Presidium Papua PDPTS Dio Eluai pada 10 November 2001. Dekade 2010 terjadi penembakan gila terhadap Ketua Satu Komite Nasional Papua Barat KNP Mako Nabudi pada 14 Juli 2012. Hingga baru ini terjadi penangkapan terhadap aktivis KNPB Wamena dan penembakan gila terhadap koordinator komisariat militer pada tanggal 6 Desember 2012. Pada 2014 peringatan Hari Organisasi 1 Mei didorong terjadi penembakan oleh Primo yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Skenario yang dilakukan kepolisian Nabire dengan alasan kecelakaan saat tinju di Gor Nabire pada 14 Juli yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia dan penembakan terhadap Donatus Mote, seorang siswa SMA yang meninggal pada penembakan di Wakate DIY dan berbagai kasus terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Indonesia terhadap rakyat Papua lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Kenyataan ini membenarkan kehadiran Indonesia di Papua bertujuan untuk menguasai dan menjajah, tidak untuk membangun rakyat Papua. Maka aliansi mahasiswa Papua menuntut dan mendesak rezim Jokowi Yusuf Kala untuk segera
organik dari seluruh tanah Papua sebagai jarang damai, tutup PT Freeport, LNG, tangguh dan bensin lainnya yang merupakan dalam kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami menyuarakan kepada seluruh rakyat Papua untuk bersatu berjuang menebus cita-cita pembebasan sejati rakyat dan bangsa Papua Barat, dan atas perhatian dan dukungan seluruh rakyat kami ucapkan terima